Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri part yang ke-10. Masih tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri dan kita akan membahas contoh soal kemonotonan fungsi trigonometri. Simak terus video ini sampai akhir. Diketahui fx sama dengan min setengah sin dalam kurung 2x plus pi untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2pi. Tentukan a. koordinat titik stasioner dan jenisnya, b. nilai maksimum dan minimum fungsi, dan c. interval fungsi naik dan fungsi turun. Oke, kita jawab soal a. koordinat titik stasioner dan jenisnya. Kalau kalian masih ingat, titik stasioner itu syaratnya apa? F aksen x sama dengan 0. Ya, jadi turunannya f aksen x itu sama dengan 0. Turunan dari fungsi ini ya, ini kan fx. Kita masukkan, ini turunannya apa? Min setengah tetap min setengah, sin jadi cos ya. Turunannya sin kan cos, berarti cos dalam kurung 2x plus pi. Jangan lupa dikali turunannya sudutnya ini, 2x plus pi turunannya 2. Sama dengan 0. 2 dan 2 dicoret, jadi tinggal min cos 2x plus pi sama dengan 0, ya berarti cos 2x plus pi sama dengan 0. Oke, nah ini kan membentuk persamaan trigonometri. Jadi kita harus buat cos fx sama dengan cos alpha. Jadi cos 2x plus pi sama dengan cos alpha. Cos berapa yang hasilnya 0? Cos 90 derajat. Atau kalau di sini kita pakai radian berarti cos pi per 2. Masih ingat, kalau cos fx sama dengan cos alpha, maka ada dua macam himpunan penyelesaian. Yang pertama adalah fx sama dengan alpha plus k kali 360 derajat. Berarti di sini fx-nya ya ini 2x plus pi sama dengan alfanya pi per 2 plus k kali, karena di sini radian 360 derajat itu 2pi. Ini ya. Lalu kita hitung x, berarti 2x sama dengan pi-nya pindah ke kanan. Berarti min pi ya. Pi per 2 min pi itu ya min pi per 2 plus k kali 2pi. Berarti x kita bagi 2, berarti sama dengan min pi per 4 plus k kali pi. Kita masukkan k agar x ini masuk di interval 0 sampai 2pi. Kita masukkan berapa? Yang pertama berarti kalau 0 nggak bisa. Kalau 0 kan min pi per 4, masih lebih kecil dari 0, negatif kan? Jadi kita mulai dari k sama dengan 1. Kalau k-nya 1, berarti x-nya sama dengan min pi per 4 plus pi. Berarti kan min seperempat tambah 1, 3 per 4, atau 3pi per 4. Masih ada lagi, k sama dengan 2, masih bisa ya. K sama dengan 2 berarti min pi per 4 plus 2pi. Berarti min seperempat tambah 2. 2 itu kan 8 per 4, dikurangi seperempat, 7 per 4. Berarti x-nya sama dengan 7pi per 4. Nah, jangan lupakan HP yang kedua. Jadi yang kedua, fx sama dengan min alpha plus k kali 360 derajat. Berarti di sini fx 2x plus pi sama dengan min alpha. Berarti alfanya pi per 2, berarti min pi per 2 plus k kali 360 derajat diubah 2pi. Kita hitung, berarti 2x sama dengan min pi per 2 min pi. Berarti min setengah min 1, min 3 per 2, min 3pi per 2 plus k kali 2pi. Lalu x sama dengan kita bagi 2 ya, berarti min 3pi per 4 plus k kali pi. Kita masukkan k-nya 0, nggak bisa ya, negatif ya. Kita mulai dari k sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 1 dikurangi 3 per 4 itu seperempat ya. Sudah pi per 4 berarti. Lalu k sama dengan 2 masih bisa ya. K sama dengan 2 berarti x-nya min 3 per 4 tambah 2. Berarti min 3 tambah 8. 5. Berarti 5pi per 4. Berarti kita dapatkan 4 jawaban. 3pi per 4, 7pi per 4, pi per 4 sama 5pi per 4. Jadi di sini ada 4 titik stasioner antara 0 sampai 2pi. Nah, di sini kan disuruh mencari koordinat dan jenisnya. Kalau koordinat gampang, x ini tinggal dimasukkan ke fungsi ini. Nemu berapa nanti. Nah, lalu jenisnya gimana? Kita harus gambar garis bilangan. Ya, kita gambar garis bilangan seperti di pertidaksamaan. Tapi di sini garis bilangannya bukan terbuka, tapi tertutup karena ada interval 0 sampai 2pi. Jadi dibatasi gitu ya, dibatasi mulai 0, jadi ini 0, 0 di sini bulat penuh karena 0 lebih kecil sama dengan, jadi ini 0 sama 2pi. Oke,
Lalu kita masukkan yang paling kecil pi per 4, berarti di sini. Pi per 4, habis pi per 4, 3 pi per 4. Lalu 5 pi per 4. Dan yang terakhir 7 pi per 4. Oke. Lalu kita kasih tanda. Nah, kita harus cek. Nah, di sini kita boleh cek di 0. Loh, 0 kan batas. Ini kan batas interval, bukan batas titik stasioner. Jadi nggak apa-apa. Kita masukkan 0. 0 kemana? Ke F aksen yang asal. Jadi yang atas ini. Kita masukkan ya. Jadi min 1 kali cos 2 kali 0 plus pi. 2 kali 0 plus pi kan pi. Cos pi itu cos 180 derajat. Berarti min 1. Min 1 dikali min 1. Hati-hati, di sini masih ada min. Berarti 1 atau positif. Artinya di sini 0 ini kan mewakili daerah yang di sebelah kirinya pi per 4. Nilainya positif. Oke, dan karena nggak ada akar-akar kembar, berarti selang-seling, sama seperti di pertidaksamaan. Negatif, positif, negatif, positif. Oke, berarti ini artinya fungsinya naik, terus turun, terus naik, terus turun, terus naik lagi. Ya, kalau sudah gini, sekarang kita hitung koordinat dan kita tentukan jenisnya. Kita mulai dari titik stasioner yang pertama, di X sama dengan pi per 4. Kita hitung di sini ya, kita mulai dari X sama dengan pi per 4. Kalau X sama dengan pi per 4, maka Y-nya sama dengan berarti min setengah sin dalam kurung 2 kali X. X-nya kan berarti pi per 4 plus pi. Oke, jadi sama dengan min setengah, ini 2 dan 4 dicoret, pi per 2. Pi per 2 plus pi berarti 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2. 3 pi per 2 kan 270 derajat. Sin 270 derajat itu min 1. Berarti min setengah kali min 1, langsung aja setengah. Jadi Y-nya sama dengan setengah. Jadi kita buat koordinatnya ya. X-nya kan pi per 4. Y-nya setengah. Kita lihat jenisnya apa ini. Pi per 4 di sini. Habis naik terus turun. Kirinya plus, kanannya min. Berarti ini kan maksimum. Ya. Jadi pi per 4, setengah itu titik balik maksimum. Kita ke titik stasioner yang kedua, 3pi per 4. Jadi X sama dengan 3pi per 4. Maka Y-nya kita masukkan ke fungsi asal, ke Fx ya. Jadi sama dengan min setengah sin 2X, berarti 2 dikali 3pi per 4 plus pi. 2 dan 4 dicoret, 2. Jadi sama dengan min setengah sin 3 per 2pi plus pi, itu 5 per 2pi atau 5pi per 2. Sin 5pi per 2 itu kan kita kurangi 2pi aja ya, berarti sin setengah pi, sin 90 derajat berapa? 1 kali min setengah, berarti hasilnya Y-nya sama dengan min setengah. Berarti kita buat koordinatnya 3pi per 4, min setengah. Jenisnya apa? Lihat di sini, 3pi per 4 itu kirinya min, kanannya plus. Habis turun, terus naik. Berarti titik balik minimum. Kita ke titik stasioner yang ketiga, 5pi per 4 ya. Jadi X sama dengan 5pi per 4. Berarti Y-nya sama dengan min setengah sin dalam kurung 2 dikali 5pi per 4 plus pi. 2 dan 4 dicoret, 2. Berarti sama dengan min setengah sin 5 per 2pi plus pi itu 7pi per 2. 7pi per 2 kita kurangi sama 2pi. Berarti 1,5 pi atau 3 per 2pi. 270 derajat. Berarti sinnya min 1 ya. Kali setengah berarti setengah lagi ini. Y-nya sama dengan setengah. Berarti koordinatnya 5pi per 4, setengah. Di sini 5pi per 4 plus min, berarti habis naik terus turun. Berarti titik balik maksimum lagi. Kita ke titik stasioner yang terakhir di X sama dengan 7pi per 4. X sama dengan 7pi per 4. Kita masukkan Y-nya, berarti Y sama dengan min setengah sin 2 dikali 7pi per 4 plus pi. Berarti sama dengan min setengah sin 2 dan 4 dicoret, 2, 7 per 2 tambah 1, 9 per 2pi atau 9pi per 2. Kita kurangi 2pi masih kurang ya, 4pi, kita kurangi 4pi.
4,5 kurangi 4, setengah pi. Berarti sin 90 derajat lagi. 1 lagi. Min setengah kali 1, min setengah. Berarti Y-nya min setengah. Jadi koordinatnya 7pi per 4, min setengah. Jenisnya apa? Kita lihat. Di sini 7pi per 4, kirinya min, kanannya plus. Habis turun terus naik. Berarti titik balik minimum. Jadi kita dapatkan jawaban soal A, koordinat titik stasioner dan jenisnya dari fungsi ini adalah yang pertama pi per 4, setengah itu titik balik maksimum. Yang kedua 3pi per 4, min setengah itu titik balik minimum. Yang ketiga 5pi per 4, setengah itu titik balik maksimum lagi. Dan yang keempat 7pi per 4, min setengah itu titik balik minimum. Kita ke soal B, nilai maksimum dan minimum fungsi. Kalau nilai maksimum dan minimum itu kan nilainya Y-max sama Y-min. Ya kita ambil dari maksimum itu Y-max-nya atau setengah. Ini kan setengah, ini juga setengah. Yang minimum itu Y-min-nya min setengah. Ya, jadi di sini langsung kita jawab. Berarti nilai maksimumnya Y-max sama dengan setengah. Dan Y-min itu sama dengan min setengah. Oke, lalu kita jawab soal C. Interval fungsi naik dan fungsi turun. Kita kembali ke sini. Yang naik itu anggapannya berarti kita ambil HP yang ini, yang positif. Jadi 0 sampai pi per 4, 3pi per 4 sampai 5pi per 4, 7pi per 4 sampai 2pi. Ini kan interval fungsi itu naik. Oke, jadi kita tulis interval fungsi naik. Kita buat seperti himpunan ya. Jadi X di mana? Yang pertama antara 0 sampai pi per 4. Jadi 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil pi per 4. Pi per 4 tidak ada sama dengannya. Karena di sini kalau X sama dengan pi per 4 itu fungsinya nggak naik, kan pas di titik maksimum. Tapi kalau 0 kok termasuk? Iya, karena 0 kan bukan titik stasioner. 0 di sini kita ikut tandanya di soal, ada sama dengannya, jadi ikut ada sama dengannya. Ya, tapi kalau pi per 4, terus nanti 3pi per 4, 5pi per 4, sama 7pi per 4 yang titik stasioner, itu anggapannya kalau fungsi naik sama fungsi turun tuh tandanya bolong, dia tidak ikut. Oke, jadi di sini 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil pi per 4, atau dari yang kedua antara 3pi per 4 sampai 5pi per 4. Berarti 3pi per 4 lebih kecil X lebih kecil 5pi per 4. Masih ada daerah yang ketiga, berarti atau lagi 7pi per 4 lebih kecil X lebih kecil 2pi. Oh ya, 2pi-nya di sini karena batas ada sama dengannya. Ya, kan batas akhir, 2pi bukan titik stasioner. Jangan lupa X elemen R. Lalu, interval fungsi turun, di sini yang min cuma ada dua daerah, ini sama ini. Ya, jadi kita buat himpunannya berarti X di mana yang pertama pi per 4 lebih kecil, nggak ada sama dengannya ya, X lebih kecil 3pi per 4, atau 5pi per 4 lebih kecil X lebih kecil 7pi per 4. X elemen R. Jadi kita dapatkan jawaban soal C, interval fungsi naik itu X di mana 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil pi per 4, atau 3pi per 4 lebih kecil X lebih kecil 5pi per 4, atau 7pi per 4 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 2pi, X elemen real. Dan interval fungsi turun, X di mana pi per 4 lebih kecil X lebih kecil 3pi per 4, atau 5pi per 4 lebih kecil X lebih kecil 7pi per 4, X elemen real. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.